Di episode sebelumnya, gue melawan bos hari ketiga guys, dan gue pun kewalahan guys. Tapi pada akhirnya gue berhasil selamat guys. Dan ya guys, ini adalah episode kedua dari hari keempat. Di sini gue mutusin buat hancurin der ini untuk ngerapihin work gue guys. Setelah lumayan agak rapi, gue mutusin buat menghilangin snow ini guys. Salju ini. Karena gue merasa agak kurang rapi, jadi gue lanjutin aja guys. Dan sini pun gue inisiatif buat renovasi kebun gua guys. Oh ya guys, gue juga lupa nanti base gue ini nanti bakal gue isi sekelilingnya lava guys. Dari sini sampai ke sini, sampai depan lagi guys. Dan tidak terasa hari pun udah mulai malam guys. Dan gue mutusin buat tidur aja guys. Oke. Dan di day 5 ini gue mutusin buat mining aja guys, karena gue butuh peralatan yang lebih bagus guys. Udah batu di slide karena di tempat mining tadi hasilnya zone semua guys, jadi gue mutusin buat pindah ke goa ini aja. Dan gak lama kemudian gue nemuin iron guys. Dan juga gue mengambil copper guys. Oh ada zombie. Setelah gue ngerasa cukup, gue pun mutusin buat balik ke rumah guys dan masak ironnya. Dan di sini gue mutusin buat cheese yang banyak guys, karena inventory gue itu selalu penuh geng. Dan di sini karena ironnya sudah masuk semua, jadi gue mutusin buat iron armor guys. Dan gue pun berhasil membuat iron armor guys. Dan tak lupa pun gue mengganti semua peralatan gue yang dari batu guys menjadi iron. Dan karena di sini sudah mulai malam, jadi gue mutusin mau tidur aja guys. Tidur. Dan paginya gue disambut dengan horde guys. Dan di sini pun gue buat palu 2 guys ya, karena palu itu sangat gede game. Dan gue pun sudah siap untuk melawan horde ini guys. Wow. Aja bosnya. Wus, pakai bacok. Wow. Sebagai sumpah. Berhasil kah? Wah, nice guys. Dan gue pun berhasil mengarahkan horde ini guys. Dan itemnya adalah totem. Jangan semua. Jangan ganggu zombie sini. Zombie. Dan setelah gue ngalahin horde dan anak buahnya itu guys, gue mutusin buat ngelajahi pulau ini guys. Dan gue juga sempat mengambil beberapa kayu di sini guys. Dan gue pun mutusin buat melanjutkan perjalanan gue guys. Sampai pada akhirnya gue pun menemukan traktir baru guys. Aku menemukannya di dalamnya. Ini sih. Tapi ternyata ini malah bangunan zone yang isinya cuman nggak ada apa-apa guys. Jadi gue mutusin buat balik ke rumah aja guys. Dan gue pun sudah sampai di base gue tercinta guys. Dan gue di sini habis buat jebakan untuk zombie guys, yang untuk lava itu loh. Gak berhasil. Dan karena hari pun sudah mulai malam, jadi gue mutusin buat tidur aja guys. Dan di pagi harinya pun gue mutusin buat nyari kayu yang banyak guys. Tiba-tiba ada anomali ini guys. Siapa guys? Yang udah gue matiin lah. Di sini gue heran kenapa dia masih bisa muncul guys. Padahal gue udah matiin semuanya gear. Setelah gue ngerasa cukup dengan kayu ini, gue pun mutusin buat raptor semua guys. Dan gue pun langsung masang semua trapdoor yang ada guys di sekeliling tempat lava itu. Dan di sini pun gue berpikiran untuk merenovasi rumah gue guys, karena kurang cocok aja gitu.
Dan karena hari pun sudah mulai malam, jadi gue mutusin buat menikmati indahnya malam guys. Ya enggak lah, tidur lah gue coy. Dan di pagi harinya pun gue pun ke desa guys, karena mungkin di dalam ini ada sesuatu guys. Dan setelah gue cek dan benar ada warga di sini guys, gue sangat bersyukur karena masih ada warga yang masih hidup guys. Dan setelah dari desa gue mutusin buat renovasi aja guys, karena lava gak ada anjir. Dan di sini gue malah terkena infeksi dari zombie ini guys. Wow, terkena infeksi. Buat kalian yang bingung kenapa gue selamat, karena gue ada totem guys. Untungnya gue ada totem. Dan gue ketemu diamond legging yang dipakai oleh zombie ini guys. Dan kalian mau tahu apa? Dia nge-drop guys. Oke. Dan gue pun melanjutkan kerjaan gue guys. Anjir lah. Dan gue pun mutusin buat ke desa guys, karena gue masih penasaran apakah ada kehidupan di sini guys. Dan aku rasa di sini semua warga telah dimakan oleh zombie ini guys. Dan hanya tersisa gue dan warga tadi yang satu. Dan di sini pun pekerjaan gue udah selesai, jadi gue mutusin buat. Dan di sini pas gue mau tidur, gue nggak bisa tidur cok, gak tahu kenapa. Dan setelah gue cek keluar, ternyata Blood Moon guys. Ya, What the hell? Dortmund dong. Dan gak lama kemudian gue disuguhin sama Giant Horde guys. Kayak apa? Anak dajal memang. Dan di sini gue pun sudah Giant siap Horde, untuk sini melawan kau. mereka semua guys. What the hell? Sekali guys. Guys, nama dia ngocok. Lompat. Lawan aku. Dan gue pun berhasil mengalahkan Giant Horde ini guys. Kira aja kalah. Zombie masuk. Belajar. Dan Blood Moon pun telah usai guys. Akhirnya gue bisa menghembuskan napas lega guys. Kewalahan tadi malam. Dan hari pun sudah mulai pagi guys, dan di sini sudah day 9. Yuhui. Dan di sini pun gue mutusin buat renovasi di dalam rumah gue guys, karena nyempit dan berantakan guys. Dan gue pun memasang 4 chest yang baru karena inventory gue penuh terus guys. Dan di sini pun gue mulai mempersiapkan mencari bahan-bahan kayu untuk membuat pagar guys. Setelah merasa cukup dengan kayu yang gue tebang tadi, gue pun langsung ke rumah dan membuat semua pagar guys. Dan setelah itu pun gue langsung keluar guys untuk memasang semua pagar yang ada dulu. Gue bakal buat pagar ini menjadi 2 guys, atas 1, bawah 1. Dia begini ya, kenapa? Oh, kasar kan? Oh, lihat tuh. Remek nih guys. Dan karena hari pun sudah mulai malam, jadi gue mutusin buat tidur guys. Dan di pagi harinya pun gue mutusin buat ngabisin seharian gue dengan mining aja guys. Dan beruntungnya gue hari ini gue selalu dapat iron guys. Dan gue akhirnya pun ketemu diamond guys. Oke banget ya. Dan karena udah nggak ketemu apa-apa lagi, jadi gue mutusin buat balik aja guys. Dan kebetulan banget saya sudah malam guys, jadi gue langsung tidur aja guys. Dan lagi-lagi pagi harinya gue disuguhin sama necromancer horde guys. Baru bangun lo gue ini. Dan gue pun langsung membuat peralatan untuk membunuh horde itu guys. Dan gue pun langsung berlari ke arah horde itu dan menghantam horde itu sampai dia mati guys. Di kau.
Setelah melawan horde itu, gue pun langsung membuat pagar batu guys untuk memperkuat lebih base gue. Dan tidak lupa juga gue masang pagar berduri guys agar lebih aman. Dan gue mutusin buat cari cobblestone yang banyak guys karena gue sangat butuh ya guys ya. Dan setelah merasa cukup dan cobblestone yang gue cari ini, gue mutusin buat balik ke atas lagi guys. Dan sebelum malam larut, Ya. gue mutusin buat lihat sunset dulu guys. Setelah itu gue pun langsung mutusin buat tidur aja guys. Tidur. Dan di pagi harinya pun gue langsung mencari kayu yang banyak guys karena gue masih butuh untuk buat pagar kayu yang dari berduri. Dan setelah merasa cukup, gue pun langsung menghancurkan semua snow yang ada di sekeliling base gue. Dan setelah itu gue langsung buat pagar duri guys dan langsung pasang ya guys ya. Oke, selesai. Dan di sini pun aku mutusin buat mining lagi guys. Karena gue udah merasa lebih dari cukup, gue mutusin buat balik ke atas dan tidur. Dan di pagi harinya pun gue meluncur ke desa untuk mempraktekkan cara membuat kebun Pokoknya bisa nggak itu? Dan gue pun langsung nyari bahan-bahan di map villager guys. 4 villager, mohon maaf. Dan gue pun langsung membuat yang namanya farm guys ya. Dan karena farm sudah jadi gue mutusin buat Zombie gue ya. tidur ya hayu. Dan di pagi harinya pun gue mutusin buat tempat peralatan tembakan gitu guys. Tapi bahan-bahannya malah kurang guys, jadi gue mutusin buat keluar dulu mencari bahan-bahan tertentu yang ada di situ. Setelah bahannya tercukupi, gue pun langsung membuat tempat itu. Nice. Dan boom, jadi guys. Dan setelah gue buletin, gue bakalan bikin Glock 17 guys. Guys. Dan gue juga nyari koper untuk buat pelurunya guys, karena perlu banget ya. Dan bahan pun sudah terkumpul ya guys ya, langsung aja kita buat pelurunya. Wow, 50 gear anjay, gila. Gila guys. Dan karena hari pun udah malam, jadi gue putusin buat ke rumah guys. Dan tidur guys. Day 15. Hari semakin hari, zombie semakin kuat dan lincah. Dan aku belum tahu harus kemana lagi. Jadi aku mutusin buat aku berhasil selamat sampai sekarang. Tapi kemungkinan besok akan lebih parah daripada ini.